Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang mengetahui dan memahami sumber daya kependudukan. Di dalamnya nanti kita belajar tentang sumber data, lembaga apa saja yang terlibat, hingga istilah atau teknik analisis apa yang digunakan dalam studi kependudukan. Sebelum berbicara materi, saya akan menyinggung sedikit tentang pertanyaan yang saya tuliskan dalam Google Form pada pertemuan terakhir. Pertama, pertanyaan perbedaan demografi dengan studi kependudukan. Rata-rata, teman-teman sudah bisa membedakan antara keduanya. Perbedaan mendasar adalah statistik dengan pendekatan matematisnya, sedangkan studi kependudukan ingin melihat makna di balik perhitungan yang ada. Kedua, perkembangan jumlah manusia akan lebih cepat dari pertumbuhan subsistem atau pangan, itu merupakan teori Malthus. Masih ada beberapa mahasiswa yang belum tepat jawabannya, tetapi saya pikir secara keseluruhan sudah baik. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Sumber-sumber data kependudukan. Selanjutnya muncul pertanyaan, dari mana sih sumber-sumber data kependudukan? Setidaknya terdapat 3 kelompok sumber data tersebut. Pertama, sensus. Kedua, registrasi kejadian vital. Ketiga, survei. Sumber pertama adalah sensus. Secara pengertian, sensus adalah perhitungan penduduk yang mencakup wilayah suatu negara yang dilakukan pencacahan langsung tiap orang atau rumah tangga. Ciri-ciri sensus antara lain adalah terdapat sponsor yang mendanai kegiatan tersebut, teritorial yang terdefinisi dengan jelas, memiliki nilai universalitas, dan simultanitas. Unit individu yang jelas, kompilasi antar berbagai hal, dan dipublikasikan secara luas. Contohnya di Indonesia adalah sensus penduduk, sensus ekonomi maupun sensus pertanian. Keseluruhan sensus tersebut dilakukan pada rentan waktu 10 tahun sekali. Untuk sensus kependudukan, pada tahun yang berakhiran angka 0, sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun yang berakhiran angka 6, dan sensus pertanian dilakukan pada tahun yang berakhiran angka 3. Saat ini mungkin teman-teman ada yang menjadi relawan sensus penduduk atau pernah diminta data untuk melakukan data sensus. Hal tersebut memang benar, karena sekarang tahun 2020 merupakan tahun di mana sensus penduduk dilakukan. Sumber kedua adalah sistem registrasi kejadian vital. Dibedakan dari sistem registrasi penduduk. Kelahiran, kematian, adopsi, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, perubahan nama, dan perubahan tempat tinggal. Akan tetapi saling bertalian. Registrasi kejadian vital lebih spesifik pada registrasi kelahiran, kematian janin, abortus, perkawinan, dan perceraian. Sumber ketiga adalah survei. Proses pencatatan informasi tentang penduduk berdasarkan kekhususan bidang kajian secara lebih luas dan mendalam. Contohnya, survei mobilitas penduduk, survei fertilitas masyarakat, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketiga sumber ini dapat menjadi dasar dalam membaca fenomena kependudukan yang ada di masyarakat. Next, sumber data kependudukan kita sudah tahu tadi. Lalu menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih lembaga apa yang mengumpulkan data tersebut? Setidaknya di sini kita bisa melihat ada peran pemerintah, swasta, pusat studi, bahkan ada beberapa lembaga jurnal yang fokus kajiannya adalah demografi dan studi kependudukan. Pada lingkup pemerintah, maka BPS adalah institusi yang mewakili. BPS menjadi leading sektor dalam hal mengumpulkan data terkait demografi dan kependudukan. Teman-teman yang ingin melakukan penelitian baik skripsi ataupun di luar itu, maka harus familiar dengan BPS dan data di dalamnya. Hal ini bisa menjadi data penunjang yang valid dalam membangun argumen penelitian. Teman-teman yang minat menjadi konseptor, maka salah satu goals-nya adalah bekerja di lembaga ini. Yang perlu dipersiapkan adalah familiar dengan istilah-istilah dalamnya dan menguasai konsep-konsep demografi dan kependudukan. Peran lembaga swasta maupun pusat studi sebenarnya serupa, sama-sama lembaga independen yang mencari data sesuai dengan kebutuhan.
Biasanya data yang ditampilkan kasuistik dan sumber data yang berbentuk survei. Lembaga survei swasta salah satunya adalah Surveimeter ataupun Pusat Studi CPPS UGM. Kedua lembaga ini sering melakukan kegiatan survei kependudukan dengan isu-isu yang sangat berkaitan dengan PM. Maka teman-teman yang berminat menjadi konsultan perlu mencari tahu informasi terkait kedua lembaga ini minimal. Mengunjungi websitenya, mengikuti kegiatan-kegiatan di dalamnya. Setidaknya, kalau teman-teman berminat, saya menyarankan terlibatlah 1 kali dalam proyek yang mereka lakukan, agar teman-teman familiar dengan pola kerja dan standar kemampuan yang harus dimiliki. Terakhir adalah lembaga publikasi. Lembaga ini biasanya memaparkan berbagai macam keberhasilan ataupun kritik terkait isu demografi dan studi kependudukan. Seorang pengembangan masyarakat setidaknya harus banyak mengakses laman lembaga publikasi ini. Pertama, keuntungannya adalah mengetahui isu-isu terkini tentang demografi dan kependudukan, dan juga bisa menjadi media publikasi ilmiah bagi seorang pengembangan masyarakat yang sudah menekuni dan berhasil melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ilmu demografi dan studi kependudukan. Setelah mengetahui sumber data, siapa yang mempublikasikan, siapa yang mengumpulkan, maka perlu mengetahui juga teknik analisis data seperti apa yang disajikan. Banyak teknik analisis data dalam ilmu demografi dan studi pendudukan. Setidaknya pada pembahasan kali ini, kita akan melihat 5 teknik, seperti istilah angka mutlak dan angka relatif, rasio dan rate, distribusi frekuensi, perhitungan umur median, dan perkembangan penduduk. Pada bagian ini kita akan mengenal dengan istilah-istilah dalam studi kependudukan, tetapi belum membahas secara mendalam tentang perhitungannya. Oke, pertama istilah yang mungkin teman-teman familiar adalah angka mutlak dan angka relatif. Angka mutlak atau angka absolut dan relatif ini teman-teman bakal familiar menggunakan istilah ini. Angka mutlak atau angka absolut merujuk pada angka apa adanya, yakni jumlah aslinya. Saya ingin mencontohkan satu istilah yang sering didengar oleh teman-teman. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini 9,78%. Maka, angka 9,78% adalah angka relatifnya. Sedangkan angka mutlaknya atau angka absolutnya adalah 26,47 juta penduduk. Nah, biasanya kita mengetahui angka relatif akan menurun dari tahun ke tahun, tetapi angka mutlaknya belum tentu. Contoh, apakah sama 9% dari 200 juta penduduk di tahun 2010 mungkin dengan 9% dari 250 juta penduduk di tahun 2020 saat ini? Jawabannya jelas berbeda. Maka seorang PM atau pengembang masyarakat harus peka terhadap permasalahan ini. Perlu mengetahui cara membaca data demografi atau kependudukan yang muncul. Next, istilah rasio dan rate. Rasio adalah perbandingan antara dua bilangan dan dapat dinyatakan dalam persen. Sedangkan rate adalah rasio yang dihitung dengan dasar interval waktu tertentu. Biasanya intervalnya dilakukan dalam waktu 1 tahun. Memang istilah ini tidak berhubungan langsung dengan pengembang masyarakat, tetapi teman-teman perlu mengetahuinya. Hal ini penting agar dapat membaca data kependudukan. Contoh rasio jenis kelamin saat melahirkan, rasio beban tanggungan, rasio penduduk dengan wilayah seperti yang disampaikan tadi. Rasio adalah perbandingan dua bilangan dan bisa dijadikan persentase. Contohnya ini ya, adalah rasio beban tanggungan di sebuah wilayah. Rasio beban tanggungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif 0-14 ditambah jumlah umur penduduk usia tidak produktif 60 ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif 15-59. Dinyatakan dalam persen. Misalnya jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 usia 0-14 itu 61,3 juta. Usia 15-59 127,9 juta dan usia 60 tahun ke atas 14,6 juta. Maka rasio ketergantungan atau dependensi rasio 61 yaitu 61,3 juta itu jumlah penduduk 0-14 ditambahkan 14,6 itu jumlah penduduk usia
60 tahun ke atas dibagi 127 juta jumlah penduduk usia 15 sampai 59 tahun. Maka diperoleh 0,595 atau 59%. Jadi, cara kita membacanya, dalam 100 penduduk usia produktif menanggung 50%, 59 penduduk usia tidak produktif. Dalam membaca data ini, seorang pengembang masyarakat bisa menganalisis kebutuhan usia produktif di sebuah wilayah. Jadi teman-teman kalau ingin melihat usia produktif yang ada di sebuah wilayah, perbandingannya dengan yang tidak produktif, dengan cara seperti tadi. Data yang ditunjukkan tadi merupakan data rasio. Sedangkan kalau kita berbicara tentang rate, maka yang dilihat adalah kita harus menampilkan tahunnya. Jadi, contoh tadi 59% jumlah ketergantungan penduduknya, maka ya perlu kita tambahkan 59% jumlah penduduk di sebuah wilayah pada tahun X mungkin. Jadi itu perbedaan mendasar antara rasio dan rate. Oke, selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Istilah distribusi frekuensi sebenarnya sudah mudah lah, tidak perlu banyak penjelasan. Secara harfiah, distribusi frekuensi ini merupakan data yang sering ditampilkan, tidak perlu banyak pemahaman, karena data ini merupakan alat untuk menggambarkan profil penduduk menurut karakteristik tertentu, umur, jenis kelamin, daerah, tempat tinggal, lapangan pekerjaan, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain. Seorang konseptor, praktisi, maupun konsultan perlu memahami cara membuat ataupun memaknai data tersebut. Biasanya kalau teman-teman membuka data BPS itu data menurut kecamatan, berapa jumlah penduduknya, data menurut kelompok usia mungkin. Nah, itu sudah ditampilkan secara instan. Jadi teman-teman tinggal mencerna saja, tidak perlu banyak mengolahnya. Tetapi kalau teman-teman ingin konsen menjadi konseptor atau konsultan, maka teman-teman perlu membuat form yang bisa menggeneralisir atau mengkelompokkan data yang kita butuhkan. Terakhir, perkembangan penduduk. Untuk perkembangan penduduk sendiri, itu adalah perkembangan penduduk. Cara membaca data ini sebenarnya cukup mudah. Dapat memberikan gambaran, data ini sebenarnya untuk memberikan gambaran tentang perkiraan laju perkembangan penduduk di suatu wilayah. Tetapi memang data ini bisa didapatkan jika sumber data penunjangnya cukup memadai, seperti data kelahiran, data kematian, data migrasi, imigrasi masuk maupun imigrasi keluar. Tantangannya adalah memperoleh data tersebut di sebuah wilayah. Terlepas dari itu, pemerintah biasanya telah mengeluarkan proyeksi penduduk, sehingga kita bisa melihat secara langsung tanpa perlu menganalisisnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan membuat itu sendiri dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil. Nah, ini cukup penting ya kalau kita melihat perkembangan penduduk di sebuah wilayah, ini menjadi rekomendasi atau menjadi dasar teman-teman dalam membuat program. Jika perkembangan penduduk cukup pesat, maka program apa yang harus dipilih itu juga harus tepat. Oke, ini teman-teman bisa mencari tahu dua hal yang nanti akan diisikan di Google Form. Pertama, teman-teman membuka laman lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga publikasi yang sudah disampaikan di awal. Coba cari satu hal terkait isu pendudukan yang menarik menurut teman-teman dan sampaikan dalam kolom Google Form yang akan saya sampaikan nanti di akhir pertemuan. Apa yang membuat menarik menurut teman-teman, ceritakan saja bebas dan sampaikan link sumbernya. Di sini yang saya harapkan teman-teman bisa menyampaikan atau melihat isu-isu terkait kependudukan yang ada di website tersebut. Kemudian teman-teman ceritakan saja apa yang menarik. Tampilkan dalam Google Form dan sertakan link sumbernya. Kedua, teman-teman mencari data penduduk miskin di setiap wilayah teman-teman
tahun 2019 melalui laman BPS. Semakin kecil data sebuah wilayah yang teman-teman angkat, semakin baik. Data kelurahan mungkin, data kecamatan, data kabupaten, atau provinsi. Pilih salah satu saja, tidak perlu semuanya. Data bisa diakses dalam laman bps.go.id, bisa juga menggunakan kata kunci di Google itu kecamatan dalam angka. Sampaikan linknya. Nah, kalau yang kecamatan dalam angka ini saya contohkan Sewon dalam angka gitu. Sewon itu kan kecamatan, atau Bantul dalam angka. Nah, nanti bisa keluar tuh data BPS-nya terkait kemiskinan. Kemudian tidak lupa sampaikan linknya. Mungkin itu pertemuan pada hari ini. Kita akan berdiskusi lebih dalam di WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.